boleh ya, silahkan. Ada mama, ada ayah, ajak. Atau misalkan boleh didengerin sama ayah bunda. Nggak ada, misalkan ayah bundanya lagi apa, misalkan boleh kita sendiri. Karena kelas 5 mama udah pada bisa baca Al-Quran. Betul tidak? Ya. Ya. Minimal kelas 5 paling kecil jilidnya jilid 4 ya. Kelas 5 ada yang jilid 4? Kalau jilid 4 udah bisa meraba-raba bacaan ya. Apalagi yang udah jilid 5, jilid 6 itu udah lancar baca Al-Qur'annya. Tetap semangat. Kita target udah lulus dari Baitul Rahman harus bisa baca Al-Qur'an yang bagus ya. Kemudian selanjutnya nih, Bunda menguatkan dari pembicaraan yang kemarin. Kul khairon auliyasmut. Apa artinya? Kul khairon auliyasmut. Kemarin ada yang masih ingat? Dinyanyiin sama Bunda teh. Kul khairon auliyasmut. Berbicara baik atau diam? Iya betul, bicara yang baik atau lebih baik diam. Ya. Bisa bicara baik, bicara lah. Bisa. Bunda, aku mau belum bisa. Bunda, aku bisa baca baik deh kalau aku bicara bahasa soal mau bicara. Itu. Ada gak orang yang suka tersinggung dengan perkataan kita? Ada. Nah, maka hati-hati, orang mah beda-beda. Ada yang mudah tersinggung, ada yang ceria, ada yang cuek, ada yang happy aja. Orang mah beda-beda ya. Apalagi kalau kita berbicara dengan orang yang misalkan karakternya teh dia mah mudah tersinggung, kita harus lebih hati-hati. Jadi ucapan kita tidak boleh menyakiti orang lain. Nah itu. Kul khairan auliyasmut. Kalau ada yang berbicara, terus kita bicara, boleh nggak? Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak. Misalkan ada yang berbicara, tiba-tiba datang seseorang memotong pembicaraan yang berbicara teh lupa lagi. Aku tadi bilang apa ya? Lupa lagi karena kepotong oleh orang lain. Nah, jadi tidak boleh memotong pembicaraan. Kalau ada orang yang sedang berbicara, selesaikan dulu. Terus kalau udah selesai, boleh ya aku izin berbicara. Nah, gitu ya. Kemudian berkata jujur. Nabi siapa yang bohongnya cuma 3 kali? Ibrahim. Kemarin? Ibrahim. Iya. Nabi Ibrahim mah sedikit bohongnya teh. Kalau kita? Banyak kali. Akhirnya juga untuk kebaikan Ibrahim. Iya, Ibrahim mah berbohongnya juga demi kebaikan. Nah, kita mah kadang-kadang lupa dikit-dikit bohong. Udah sholat belum? Udah. Udah pengen disebut bagus, bilang udah, padahal belum. Misalkan kan itu juga hari ini. Ada yang saum hari ini? Nah, misalkan aku saum, padahal enggak, itu juga sama bohong ya. Nah, kalau enggak bilang enggak, kalau iya bilang iya, itu namanya jujur. Kemudian yang dalam pelajaran akidah akhlak yang kemarin, selain berkata yang baik, jujur, satu lagi sifat terpuji itu apa? Sabar. Bukan, yang dipelajari kemarin ini mah. Malu. Ya, siapa yang punya malu? Udah. Enggak. Malu. Yang Punya lah. punya Malu. punya Aduh. kalau nggak punya malu itu sangat nggak boleh. Tapi malunya malu dalam hal apa? Kalau malu, aku mah malu pakai kerudung tapi malu dikiranya nanti ibu-ibu. Betul nggak? Itu salah. Kalau gitu betul tidak? Tidak. Kan gini ya. Misalkan gitu, kata ini teh.
Kata siapa Bana teh di sini teh, kata lakuin sate gini misalkan, Bunda aku mah gak mau pakai kerudung malu, soalnya kalau aku Jawa teh suka dibilang ibu mau kemana, masa aku teh ibu-ibu gitu kan. Nah itu sampah sembarangan, malu sama Allah. Kita mau berbohong, aku mah gak mau bohong, malu sama Allah. Itu malu ya kan? Siapa? Wow. Paham tidak? Paham. 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 Ya. Paham. CT itu Yang mana? kalau gunakannya untuk izin ya, untuk izin. Hanya izin. Siap, itu dari Bunda. Selanjutnya Buya, barangkali Buya ada yang mau disampaikan. Di sini semuanya sedang sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, coba kalau misalkan kata Bunda, apakah kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kalau di kelas bisa langsung ya kedengaran. Kadang-kadang kalau di sini suaranya nyampe nyata. Ada Buya Budi, barangkali ada yang mau disampaikan oleh Buya Budi. Bukannya Buya Budi izin. Tuh Buya Budi ya sedang. Budi izin. Tadi dicap. Izin kue. Betul. Coba Bunda mau, siapa yang mau ditanya? Siapa yang mau ditanya? Untuk Ajat dan Yuk. Kalau 29 ada berapa surat? Hazmi. Pak. 29 ada berapa surat? 11. Oke, ada 11 surat. Justru itu foto Buya. Foto Buya itu. Bentar. Aku Bu. Ayubi ada, Ayubi ada? Siapa yang mau tanya? Nih, Ada. Ayubi, Bunda mau nanya nih. Surat apa setelah surat Nuh? Jangan surat apa setelah surat Al-Haqqah? Setelah surat Al-Haqqah. Surat apa? Surat IPS tema 3, tema 1 kelas SD. Ya, surat apa ya? Belum. Ada yang bisa jawab? Surat apa? Surat Al-Haqqah. Al-Haqqah. Al-Jin, setelah surat Nuh Al-Jin. Itu kita kan? Apa itu? Surat Nuh ya. Oke. Kemudian sekarang juz 30. Bunda mau Ejar, coba boleh Ejar dinyalain speakernya Ejar. Aku. Ejar ada? Belum menyalain. Nah, udah ada. Lihat chat semuanya. Iya, Ejar surat hashtag langsung 30 dipegang. ada berapa surat? Pencet. Oh, belum dinyalain speakernya ya. Ejar, enggak. Udah tuh. Berapa Ejar kan? 37. Ada 37. Kemudian bentar ya. Nah, Bunda
Ada siapa tadi yang bilang aku katanya? Aku mau. Siapa yang mau ditanya? Aku koi. Rasna. Kori mau ditanya. Coba Kori. Bacakan surat Al-Mudaththir ayat ke-15. Ayat ke-15. Apa ya? Allah inna kana li ayatina anida. Tsumma yatma'u an azidakalla. Itu ayat itu surat Al-Mudaththir ya. Ayat 15. Ayat kalau gue dengar udah ayat 21 belum? Belum. Sudah apa? Belum ngasih voice note ya kan, belum ngasih voice note surat. Tsumma abasal. Oke. Al-Mudaththir itu kalau kita ada yang apa Saleh? Ayat 30. Apa ayat 20? Apa syarat? Panjang banget. Lihat di akar katanya ya. Itu ayat 30 panjang banget. Itu teh ayat surat Al-Mudaththir teh menceritakan tentang pertama peringatan kepada Nabi, wahai orang yang berselimut ya. Kemudian di selanjutnya ada mulai cerita neraka sakor. Untuk siapakah neraka sakor itu? Untuk orang yang lalai. untuk yang tidak sholat. Nah betul, neraka sakor itu untuk orang yang tidak sholat. Sangat pedih neraka sakor itu. La tubqi wala tadar. Neraka sakor itu kalau ada orang dilemparkan ke neraka sakor, la tubqi wala tadar, tidak akan menyisakan sesuatu. Tulang-tulangnya aja tidak tersisa, hancur banget, bubuk semuanya hancur jadi abu, saking dahsyatnya neraka sakor. Naudzubillah ya, itu ancaman untuk orang yang tidak sholat. Kita suka sholat. Serem. Kalau neraka jahanam. Makanya kalau neraka jahanam itu untuk orang-orang yang kafir. Sebetulnya neraka itu sama Masalah kakum fi saqar. Nah, masalah kakum bisa sakor. Nanti ada Allah akan nanya, apa sih yang membuat kamu dilemparkan ke neraka sakor? Mereka akan menjawab apa? Masalah Tidak sholat. Apa jawabannya? Lam naku minal musallin. Aku dulu nggak sholat. Itu jawabnya teh. Naudzubillah, makanya Bunda. Nih. Qalu lam naku minal musallin. Nah itu mereka akan berkata, ya Allah, makanya kita masih hidup, sholat ya. Hatta atanal yaqin. Coba ya Budi udah ini belum? Sudah, Bun. Udah ada belum? Ada ya? Ada. Udah, Bun. Oke, Bu ya, ada yang mau ditambahin barangkali dari saya? Sudah, Bun. Sudah waktunya sudah ini cukup lah. Insyaallah. Oh iya, baik. Diperhatikan tadi apa yang Bunda sampaikan. Sekarang siapkan buku pelajarannya. Yang pertama belajar apa dulu Bu ya? Bahasa Indonesia sama Bahasa Indonesia sama apa? IPS. Iya, IPS. Bahasa sama Inggris. Silahkan disiapkan. Ya, IPS kan termasuk tematik, buku tematik. Ya, di buku tematik aja. Di buku tematik. Ya. Oke. Kali ada. Tematik yang berapa, Buy? Yang mana? Tematik yang C. Catatan. Mas yang C. Sudah Nah, keluar. materinya masih yang ini ya. Jadi masih pakai buku catatan dulu. Kecuali kalau yang sudah punya nanti bisa baca-baca di buku yang C. Yang tidak ada juga di sini sudah ada ya materinya. Ini sudah dilihat ya.
Yang belum download silahkan, nanti di linknya sudah Buya bagikan kemarin. Nah, Buya ulas lagi terkait iklan ya. Buya ulangi lagi, iklan pengertiannya ini segala bentuk pesan Iklan adalah promosi. segala bentuk promosi Nah. baik jalan, jasa maupun ide yang ditunjukkan kepada masyarakat dan disampaikan melalui media baik Ya, baik elektronik maupun cetak ya. Ini pengertiannya. Jadi ada promosi di sana. Nah, kemudian ini juga ya. Ada yang masih ingat nggak ini pengertian persuasif apa? Apa ya? Waktu itu di video sudah persuasif itu bersifat mengajak atau membujuk ya. Jadi persuasif itu bersifat mengajak atau membujuk. Coba kata-kata kata yang mengajak, contohnya kata apa? ayo, let's go, ayo. Ada yang tahu? Ayo. Coba Buya mau tanya. Buya mau tanya sama Ejar. Ada Ejar? Ya. Contoh kata ajakan. Contohnya apa? Kalau mau ngajak orang biasanya pakai kata apa? Ayo. Nah, itu. Jadi harus ada kata yang persuasifnya atau mengajak. Ayo. Kemudian apa lagi? Yang lain? Selain ayo, apa lagi? Mari. Mari, betul. Apa lagi? Yuk, ya. Nah, itu namanya kata-kata ajakan. Kalau di iklan, ya, kalau di iklan selain katanya juga harus mengajak, kalimatnya juga harus mengajak, ya. Nah, jadi kalimat iklan itu harus yang mengajak atau membujuk, gitu. Jadi bukan informasi saja, ya. Jadi bukan ngasih tahu aja, tapi dengan kalimat itu harus bisa membuat orang tertarik. Nah, itu ya. Ini jenis-jenis media. Ada media cetak, ada media elektronik. Nah, nanti di tugas juga akan ada apa itu pengertian iklan, ya. Terus apa jenis-jenis media. Nah, itu harus tahu ya. Kalau izin sebentar ya, apa ya? Ya, Bunda silahkan. Nah, kemudian ya kita ke tujuan adanya iklan. Nah, ini kita mulai dari sini ya. 1. Untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada orang lain. 2. Memudahkan orang lain Ya. dalam menjual barang atau 4. jasa Sebagai dalam media membujuk. proses barang yang paling Baik. efektif. 3. Untuk mempercepat proses penjualan barang atau jasa. 4. Sebagai media promosi barang yang paling efektif. Ya. Nomor 1 kita bahas. Terima kasih sudah dibaca ya. Padahal belum Buya suruh ya. Nomor 1, untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada orang lain. Kenapa produk harus dikenalkan kepada orang lain? Nah, jadi sebagus apapun produknya, jasanya, misalnya teh Kori misalnya punya produk yang bagus, ya, ada robot yang bisa mengerjakan tugas rumah tangga dan harganya murah, tapi tidak dikenal oleh orang lain ya, maka tidak akan bisa ada penjualan, tidak bisa dikenali oleh orang lain kan ya, walaupun produknya bagus. Nah, maka itu ada iklan. Jadi fungsi yang pertama ini ya, untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada orang lain. Sebentar. Yang lainnya mohon
silakan dimatikan dulu ya speakernya. Kemudian yang kedua, Namanya badan. untuk memudahkan orang lain dalam mencari barang atau jasa yang sedang dibutuhkan. Nah, jadi ketika orang itu mencari sesuatu, contohnya kalian mencari di Google misalnya ya. Kalau tidak ada yang membuat iklan atau membuat postingan, itu tidak akan ada walaupun dicari juga. Paling hasilnya itu tidak ditemukan hasil gitu ya. Nah, termasuk ini juga ya, iklan juga itu untuk memudahkan orang lain dalam mencari barang atau jasa. Apalagi kalau barang atau jasanya bermanfaat. Nah, maka itu membantu orang lain ya. Jadi iklan juga bisa membantu. Contohnya ketika kalian lapar nih. Ya. Karena kalian dapat iklan, oh, jadi tahu ternyata ini nih makanan yang terdekat gitu. Atau misalnya ada obat ya. Jadi tahu, oh, obat sakit kepala ini, obat sakit perut ini. Nah, gitu. Jadi memudahkan orang lain mencari barang atau jasa yang sedang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, untuk mempercepat proses penjualan barang atau jasa. Ya, ini ada kaitannya dengan yang pertama tadi. Jadi kalau sudah dikenali oleh orang lain, nah otomatis akan cepat terjualnya. Beda kalau misalnya tidak dikenalkan, punya barangnya banyak ya, jadi pengusahanya itu. Ternyata tidak diperkenalkan kepada orang lain, ini maka akan lama, numpuk aja di gudang ya, tidak ada yang beli. Kemudian yang keempat, sebagai media promosi barang yang paling efektif. Nah, jadi untuk mempromosikan itu paling efektif adalah dengan iklan. Emang ada yang tidak efektif? Ada, yaitu apa? Yaitu dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke mulut atau viral. Nah, kalau viral mah itu belum tentu semuanya bisa ya memilikan itu mah. Beda sama iklan. Kalau iklan mah lebih efektif tetapi membutuhkan modal. Nah, itu ya. Kemudian fungsi iklan. Silakan mau di screenshot dulu silakan, atau tinggal di-download nanti filenya silakan. Karena nanti ini akan keluar di tugas. Nanti setelah pembelajaran Ya, aku mah di laptop jadi nggak usah screenshot. Oh gitu, berarti tinggal download aja ya PDF-nya. Kemudian fungsi iklan. Kemarin ini baru sepintas ya, dari video saja. Nah, sekarang kita perjelas. Fungsi utamanya iklan itu ada 5 sedikitnya ya. Yang paling umum itu ini. Nah, Fungsi informasional biasanya ya, terdapat nanti pada dulu iklan ya, barang dan jasa yang sifatnya diterangkan komersial. dulu. Secara umum, fungsi iklan itu untuk mempengaruhi, mengajak, atau membujuk. Nah, dan kemudian fungsi ada utamanya, ikan? fungsi utamanya, nah ini ya, Ya, kayak silakan makanan. yang mau baca silakan. Kori nomor 2 lanjutkan. Fungsi transformasional terdapat pada iklan layanan masyarakat. Aduh, nggak kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Nomor 3, fungsi reminder atau pengingat agar konsumen selalu menggunakan produk atau jasa iklan tersebut. Ikan ya. Emang benar? Ikan? What? Ikan? Iklan. Iya, betul, iklan. 4. Persuasif, artinya rangkaian kalimat membuat konsumen nyaman, senang, tenteram, dan menghibur. 4. Menggugah, artinya mencermati kebutuhan konsumen, memberikan solusi, dan memberikan perhatian. Iya, lihat, punya yang lain, jadi memang kelihatan. Ya. Nah, terima kasih ya, Kori. Nah, jadi itu fungsi utama iklan. Jadi ada fungsi umum dan juga ada fungsi yang lainnya, ya. Nah, yang pertama ada fungsi informasional, ya. Biasanya bersifat ada informasi gitu, pemberitahuan. Ya. Jadi terdapat pada iklan barang dan jasa yang sifatnya komersil. Ada yang tahu komersil itu apa? Nah, ini komersil. Komersil itu bisa dicatat ya. Komersil itu menghasilkan usaha atau uang. Nah, itu diuangkan ibaratnya, itu komersil. Kalau non komersil biasanya itu bersifat sodako gitu ya, seikhlasnya. Nah, itu non komersil. Kalau komersil itu dibisniskeun gitu.
Kemudian fungsi transformasional. Nah, ini sebaliknya dari komersial ya. Transformasional terdapat pada iklan layanan masyarakat. Kemudian fungsi reminder. Kalau di HP ya suka ada pengingat ya, yang pakai bahasa Inggris reminder gitu ya, reminder. Atau pengingat agar konsumen selalu menggunakan produk atau jasa tersebut. Ini contohnya, apapun makanannya, minumnya apa? Teh botol soda. Nah, kenapa tahu? Apakah dihafalkan? Tidak kan? Terngiang-ngiang. Itu Enggak juga. itu ya tidak dihafalkan, tapi orang-orang tahu. Kenapa? Itu adalah contoh kesuksesan sebuah iklan. Jadi produk nama teh manis biasa ya, produknya teh manis biasa, kita bisa bikin di rumah juga ya, tinggal masukin ke dalam botol ya gitu. Nah, tetapi laris manis gitu, iklannya itu bagus ya, produk nama biasa tapi tim iklannya hebat. Nah, jadi ketika ada orang yang nyebut makanannya apapun makanannya, nah, langsung ingat minumnya teh botol sosro gitu ya. Buya boy. Tresnana boy. Iya, itu Buya juga lihat nih. Aduh, itu mengganggu ya. Coba kemarin kan udah belajar tentang adab-adaban. Aku lagi sungguh-sungguh pengen ngedengerin. Iya, tuh jadi kehalangin itunya apa namanya? Presentasinya ketutup sama tulisan yang PPPPP itu ya. Ya. Kemudian persuasif sudah Buya terangkan tadi. Nah, ini menggugah ya, bukan mengunggah ya. Kalau mengunggah mah mengupload. Nah, ini mah menggugah. Jadi menggugah itu membuat orang perhatian ya, mudah memperhatikan, menarik gitu ya. Kabita Buya. Tah eta kabita, betul ya Jibril. Chat hanya minta izin ya, betul Jairli, terima kasih. Nah, kemudian ini ciri-ciri iklan ya. 5 menit lagi. Siapa yang mau baca? 8. Aku mau baca. Silakan. Aku. Tadi yang pertama. Aku. Ya, yang pertama. Siapa aku tadi ini? Aku. Siapa ini teh yang pertama? Coba siapa barusan yang mau baca teh? Aku. Oh, Kresna ya. Silakan Kresna. Iya. Ya, silakan Kresna. Aku boy. Yang lainnya. Aku boy. Ya. Buya teh baru Bunda tadi baru aja nerangin ya. Terkait adab-adaban. Buya meminta kepada Kresna, yang lainnya silahkan dimatikan speakernya. Silakan Kresna dibaca ya, yang lainnya harap dimatikan speakernya. Oke boy. Ciri-ciri iklan. 1. Kalimatnya singkat, jelas dan padat. Nomor 2 bersifat persuasif, pembujuk. 3. Bahasanya menarik dan mudah dipahami, komunikatif. 4. Tulisannya dan gambarnya menarik. Iya, terima kasih Kresna. Nah, ini ciri-ciri iklan. Kalau ciri-ciri iklan itu tidak ada ya, misalnya tidak ada yang ini, 2 kalimatnya tidak ada, singkat ya, tidak persuasif. Nah, itu bukan iklan, atau bisa jadi itu iklan tetapi bukan iklan yang bagus, bukan iklan yang baik, bukan iklan yang benar ya. Jadi iklan teh kalimatnya panjang gitu ya, neranginnya panjang, kemudian tidak jelas ya, bertele-tele dan tidak membujuk. Itu padahal iklan. Nah, berarti itu iklannya tidak baik ya. Nah, kalau iklan itu, ini ciri-ciri iklan ya. Iklan itu harus seperti ini. Nah, kalau tidak seperti ini, kemungkinannya ada 2. 1, itu bukan iklan, atau itu iklan yang tidak
Bagus. Nah, nanti kalian harus bisa bikin iklan, ya. Iklannya berupa misalnya poster, ya, poster pertunjukan misalnya. Nah, itu kalimatnya harus singkat, jelas dan padat. Jadi tidak panjang misalnya. Ada sebuah pertunjukan di Kota Tasikmalaya yang akan dilaksanakan pada, wah, panjang gitu mah ya. Udah aja tulis aja. Saksikan pertunjukan apa gitu ya. Di mana, jam berapa Buya, gitu. mau pipis, izin. Ya, silahkan. Terima kasih sudah izin ya. Nah, nanti mah izinnya di-encet ya. Ya Bun, siap. Iya, silahkan. Baik. Nah, ini ciri-ciri iklan. Silahkan di screenshot yang dari HP atau dicatat. Silahkan. Ya, dicatat lebih aman sih. Kita lanjutkan. Kemudian yang ciri-ciri iklan Ya. kan belum di screenshot. Oh ya, silahkan. Yang ciri-ciri iklan. Udah. Ya, sudah. Kemudian ini iklan yang efektif. Yang ciri-ciri iklan di foto aja nggak apa-apa kak? Ya, Kalau yang ciri-ciri iklan itu nggak apa-apa di foto aja. nggak apa-apa, dipoto aja. Yang penting kalian punya catatan. Karena nanti tugas itu benar-benar Gimana ciri-ciri iklan? materi seperti ini ya, tugas bahasa Indonesia itu. Soalnya juga sudah ada di Buya nih. Nantilah Buya liatin. Karena hari ini juga akan dibagikan kepada kalian. Apa? Buya, aku mau baca Buya. Ya, silahkan Zairli untuk membaca yang iklan efektif. Ya, terima kasih. So. Perhatian iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang keras, Nak. Minat setelah mendapat Kurang dekat ke perhatian, speaker maka mungkin. harus ditingkatkan menjadi minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Desir, keinginan suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Konsumen percaya. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan seperti pembuktian dan sebuah kata-kata. Action, tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Ya, terima kasih Zairli. Nah, ini iklannya efektif. Ini sebetulnya sebuah urutan, ya, sebuah urutan. Sepintas mah ini tidak berurutan ya, tapi sebetulnya itu berurutan dari atas ke bawah itu. Nah, iklan yang efektif itu pertama-tama dia harus menumbuhkan perhatian. Nah, jadi perhatian orang asalnya tidak melihat. Nah, tiba-tiba melihat. Nah, itu berarti perhatian dulu. Ya, contohnya perhatian itu bisa dengan kalau di iklan elektronik ada dengan suara gitu ya, yang teriak, yang aneh-aneh gitu ya. Atau misalnya dari tulisan, desainnya itu menarik, unik gitu. Nah, itu menumbuhkan perhatian, warnanya ngejreng gitu. Jadi yang pertama mencari perhatian dulu. Nah, di sini siapa yang suka cari perhatian nih? Nah, yang pertama cari perhatian. Jadi iklan harus ada perhatiannya. Kemudian tidak cukup ya menarik perhatian orang. Setelah orang tertarik, wah yang cari perhatian ini Jibril ya. Nah, setelah perhatian masyarakat didapat, selanjutnya itu harus menumbuhkan minat, ya. Nah, orang sudah tertarik untuk melihat. Nah, kemudian apakah dia berminat atau tidak? Nah, maka harus ditingkatkan menjadi minat. Nah, gimana caranya supaya bisa berminat? Nah, itu tadi dengan ciri-ciri iklan, ya, harus ada yang membujuknya, harus singkat gitu ya. Nah, setelah orang melihat kemudian dia berminat. Nah, kemudian setelah berminat untuk melihat ya, atau untuk mengetahui lebih rinci ya, harganya berapa, di mana belinya gitu. Nah, maka setelah tahu informasi semuanya, konsumen itu harus ditingkatkan lagi supaya dia ingin apa? Ingin beli ya. Nah, supaya dia ingin. Nah, setelah dia ingin ya, kemudian harus membuat dia percaya. Karena bisa jadi nanti setelah abi mau hoyong ieu. Nah,
Tapi ternyata di perjalanan itu nggak jadi karena ketang itu mah bisi produknya jelek, itu mah bisi nggak bagus gitu. Nah jadi dia harus percaya pada iklan itu. Nah setelah percaya baru nanti actionnya kita buat orang itu pengen supaya apa? Apakah supaya dia membeli? Apakah supaya dia menyewa? Apakah supaya dia menghubungi kita ya? Misalnya iklan lowongan kerja itu pasti kan menghubungi ya. Ataukah iklannya supaya menuruti apa yang kita inginkan, misalnya tidak merokok gitu. Nah sama ya, semua iklan seperti itu. Jadi awalnya cari perhatian ya, kemudian buat minat supaya berminat melihat iklan tersebut lebih lama. Contohnya iklan di video ya suka ada. Kalau iklannya menarik perhatian, nah langsung kita tunggu dulu nih 10 detik. Nah ternyata setelah 10 detik tidak berminat, di skip pasti. Tapi kalau misalnya iklannya sesuai dengan minat, nggak di skip, dibiarin. Nah berarti itu udah sampai tahap minat ya. Nah setelah tahap minat, mau ngeklik nggak nih, mau lihat lebih lanjut nggak gitu. Nah ya jadi bertahap seperti itu. Nah itu iklan yang efektif. Jadi berurutan ya. Kemudian unsur pembentuk iklan, siapa yang mau baca? Kori sudah ya? Kori mau baca. Sudah 2 kali ya? Sudah. Nah, coba yang lain. Gak apa-apa ya nak ya. Biar yang lain mencoba. Siapa yang mau, silahkan. Ya, yang belum bersuara. Yang belum bersuara. Ini kayaknya kamu deh. Oh. Ditunjuk yang speakernya mati. Oke, dia tunjuk. Tarif Gunawan, siapa Tarif Gunawan? Yang ayahnya Tarif Gunawan siapa? Nama ayahnya ini bukan? Oh, iya. Safa, ya. Silakan Safa dibaca ya, Naya. Ya. Sumber iklan adalah dari pemasang iklan yang menaikkan dana. Pesan merupakan isi dari kalimat yang akan disampaikan kepada orang media yang akan digunakan baik cetak maupun media elektronik. 4. Penerima merupakan bagian dari penerima yang menjadi sasaran dari barang yang akan ditawarkan. 6. Efek adalah bagian dari sifat yang dialami oleh umpan bal. Ya, terima kasih Safa. Nah, jadi ini unsur-unsur pembentuk iklan. Jadi iklan itu dibentuk oleh apa saja ya. Yang pertama ada sumber iklan, ada pesan, media, penerima, kemudian efek dan umpan balik ya. Nah, jadi kalau tidak ada salah satu unsur ini ya, nah itu tidak jadi iklannya, tidak berjalan iklannya. Contohnya ada iklan tetapi tidak ada yang menerima. Nah, itu bukan iklan ya. Tapi harus ada yang menerima. Siapa yang menerimanya? Itu berarti sudah berjalan iklannya. Kemudian harus ada pesannya apa, medianya pakai apa ya, dicetak atau di elektronik gitu. Nah, ini ya. Selanjutnya. Lagi ngajemal gandeng. Struktur teks iklan. Nah, ini kita percepat saja ya. Ada struktur teks iklan, ada bagian judul ya. Kemudian nama produk, barang atau jasa dan deskripsi. Ini ya. Ini harus ada judulnya apa,
kemudian nama produknya apa, deskripsinya apa. Sedangkan merek, nah merek itu tidak terlalu dibutuhkan ya kalau produk. Ya, jadi yang paling utama ini judul, produk barang atau jasa, dan deskripsi. Ya, yang paling utama. Ini jenis-jenis iklan. Sudah kemarin ya. Iklan ada 4 ya, pemberitahuan, kemudian penawaran, permintaan, dan layanan masyarakat. Nah, ini ya. Selanjutnya terakhir ini. Nah, kata kunci iklan. Kalau kita mencari di Google, nah, itu pasti kita menggunakan kata kunci ya. Contoh, misalnya kalian mau mencari informasi tentang apa ya yang sekarang sedang di ini. Misalnya cara menyalakan cara memodifikasi komputer misalnya gitu ya. Nah, maka tulisan yang kalian ketik cara memodifikasi komputer, nah itu adalah kata kunci. Nanti iklan-iklan yang berisi kata kunci itu akan bermunculan ya. Contohnya iklan komputer nanti akan bermunculan karena ada kata kunci yang kalian sebutkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kata kunci ini kalau dibacaan itu mirip dengan ide pokok. Ya, mirip dengan ide pokok. Nah, ciri-ciri kata kunci terdapat pada judul iklan. Ditulis lebih dari sekali. Nah, ide pokok juga kan ditulisnya berulang kali ya. Kemudian mewakili isi iklan. Penulisannya singkat dan mudah diingat, dapat mengandung kata yang unik, tidak lebih dari sebuah kalimat. Jadi beberapa kata saja. Namanya juga kata kunci kan? Jadi bukan kalimat kunci. Nah, pokoknya kata kunci itu mirip dengan ide pokok. Tapi kalau ide pokok itu di paragraf, kalau ini di iklan, ya. Kata kunci ini ciri-cirinya. Nah, sekarang kita coba nih. Ini iklan apa nih? Enak ya. Nah, ini judulnya sudah ada, ya. Judulnya apa ini iklan? Nasi cabai hijau. Terima kasih. Indomie, ya. Nih sudah ada. Indihome. Kemudian kata kuncinya apa ini? Terima kasih. Kata kuncinya apa? Sensasi cabai hijau. Nah, sensasi cabai hijau, ya. Atau boleh cabai hijau saja bisa, ya. Yang jelas kata kunci itu mereknya merek Indofood. Nah, ini mereknya Indofood ya. Nah, Indofood, Indomie, nama produknya. Kari seleraku. Ya. Coba. Ini yang iklan Shopee. Iklan Shopee kata kuncinya apa nih? Betul. Kata kuncinya gratis ongkir, ya. Gratis ongkir. Beli semua di Shopee. Gratis ongkir. Salah. Ini apa ini? Semuanya. Mitos fakta. Bikin gemuk penyebab batuk pilek tidak sehat. Fakta, kegemukan disebabkan 3 fakta, yaitu lingkungan, genetik. Lalu batuk pilek merupakan infeksi saluran pernafasan akibat ini kata kuncinya apa? virus. Es krim justru mengandung kalsium dan banyak nutrisi. Ya, ada yang jawab ya. Nah, mungkin cukup ya karena kita harus ke materi selanjutnya. Mana boy layarnya boy? Baliknya. Nggak ada. Ya. Kembali kamu. Ya. Layar. Sekarang
Ih, sok aneh-aneh wae. Bagus. Kita lanjutkan ke IPS ya. Sampai 45 IPS. Sebelum Buya lanjutkan, mohon speakernya dimatikan ya Nak ya. Buya akan berbagi layar ini, layar YouTube. Disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk sosial? Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu Asal Udah mulai, Bon. Atau kan ujung mulai. Pelajaran bahasa PowerPoint ya, ya, pelajaran Bunda. Bun, PowerPoint ya di Bunda. Biar mulanya. Dia istirahat. Karena dia menuju masuk soleh. Ngantuk. Acan ayah buy. Sakedapnya. Biasa ditulis di catatan judulnya kalimah sifat. Sok tulis judulnya. Badai ti dia wae atuh nyebutnya. Judulnya kalimah Kalimah naon? lah. Kalimah sifat. kena hotspot eneng. Kalimah sifat. Yang lain dimatikan speakernya, nah. Bunda gak kedengeran. Ya, yang lain dimatikan. Silahkan dimatikan dulu speakernya. Bun PowerPoint-na badai ti kira dieu. sakedap. Kira bu nyobian ti dieu menawi kabuka. Oh iya. Sifat. Sifat apa, Bunda? Kalimah sifat, Bun. Kalimah sifat. Kalimah sifat. Dap ya. Kami bisa. Atos diserat acan. Atos. Atos. Aya kalimah sifat. Aya. Belum. Atos. Apa tuh? Kalimah sifat. Apa tulisannya? Atos. Baca tuh. Oh. Bunda, ayo Bi. Sok, coba baca kesarengan. Kalimah sifat apa? Eta kalimah anu teu ngandung kecap pagawean. Caritaan dina kalimah sifat mangrupa kecap sifat atawa jejerna. Silakan. Jelema jejerna. Siap. Jadi kalimah sifat teh kalimah anu nuduhkeun kana sifat. Jejer ari jejer teh subjek. Tiasa diserat heula. Anu pentingna. Yang diserat heula. Mohon, tak dugikeun ka dieu we nyerat nama. Dugikeun kana kalimah anu teu ngandung kecap pagawean. Oke. Di mana, Bunda? Di tulisan. Anu bisa. Kalimah sifat
Eta kalimah anu teu ngandung kecap pagawean, koma. Ulangi Bunda, ulangi. Ulangi. Kalimah sifat nyaeta kalimah anu teu ngandung. Saya dina raya-rayanya. Kecap pagawean. Nah, Sampai situ Bunda. Sampai situ. Atos. caritakan dina kalimah sifat Nu ngandung naon Bunda? kecap pagawean. Kalimah anu teu ngandung kecap pagawean. Atos. Caritaan dina kalimah sifat So beautiful. caritaan dina kalimah sifat. Oh, Acan? Tulis di mana, oi? Atas. Hah? Dina catatan Soleh, dina catatan, dina buku catatan benar-benar. Ntar habis ke WC. Atau Apa Bun? Nulis apa? caritaan dina kalimah sifat atos mangrupa kecap sifat tos dugi kadinya heula we. Tak yang diteraskeun. Kecap sifat. Apa tadi Bun? Apa tadi? Sampai mana Bun? Dugi kana sifat tah, dugi kana sifat. Mang naon? Caritaan mangrupa kecap sifat itu Mangrupa sampai kecap itu. sifat. Karena kecapnya kecap dibaca nate. Upami kecap mah amis. Mangrupa kecap sifat. Atos Acan. Rupa kecap. siap. Oh, mangrupa kecap sifat. Tos, dugi kadinya kupingkeun ayeuna. Jadi anu namina kalimah teh kalimah anu teu ngandung pagawean. Upami kieu mah misalkannya rasa lumpat. Tah, ai lumpat pagawean sanes. Cobi. Bunda, Pagawean. lumpat pagawean sanes. Pagawean. Pagawean. Lumpat berarti pagawean keur lumpat. Terus misalkan badan calik berarti calik pagawean sanes. Pagawean. Calik pagawean. April nyeseuh pagawean sanes. Pagawean. Ieu mah kalimah sifat mah kalimah anu sanes pagawean. Contohna naonnya? Contoh. Kori ganteng. Nah, badan pinter. Nah, pinter teh kalimah sifat. Cung anu tiasa ngadamel kalimat anu nuduhkeun kalimat sifat cung. Nah. Api pinter. Ade. Cung pinter. Saha Sifat Bunda. Kumaha? Sifat. Nuhun anu kalimah sifat. Oh, kori kumaha kori mangga. Namanya mana? Kita bebas. Bunda ditulis. Sanes ditulis dibacakeun, disebatkeun we. Badan nujunya. Bun. Badan nuju.
Nah, upami geus kalimat sifat atau napi pagawean? Gawean. Dina tugas di bunda mah anu kalimat sifat. Tuh, kumaha sih? Abi. Oh, mangga. Cek ibuna. Kori meningkat kreatif. Kori apa? Kreatif sifat sanes. Sifat. Kori pinter. Sok, sehari nu tiasa ngadamel, gampil. Dia abdi. Mangga, sok. Cek mama nalani wanita menini pinter. Pagawean. Cek mama nalani wanita menini pinter. Wanita menini pinter. Pinter sifat atau napi pagawean? Sifat. Bagus. Baik. Seueur nu ngeukeun kalimat sifat. Contohna ya bunda bade ngadamel misalkan ieu. Bumi teh meuni lega. Kebon teh kebun. Meuni Kebon meuni anu gaduh sawah tuh. Anu gaduh sawah. Abdi. Abdi di Cisayong. Sawah gaduh. Sawah. Dadagi. Pagawean. Abi di Cirebon. Wah. Nah. Bunda. Uting kering. Sifatnya Bunda sinyalnya uplap ya. Nah, suara bundanya putus. Nama jelas. Uplap ya bunda sinyalnya. Suara bundanya putus. Suara bundanya putus-putus. Iya, Bun, suara bunda putus-putus. Kalau sekarang jelas nggak? Jelas. Dikit. Kalau sekarang jelas nggak? Jelas. Jadi, upami Sela Ramadhani saha? Boleh dinyalain speakernya. Nah, ayeuna aya tugas tulis dina buku catatan. Ieu tugas katingali dina layar aya Mana, Bun? Tah aya. Aya. Pan eta. Sangkan leuwih nyangkem kalimat tak dan puhidep kalimat Suara bundanya patah-patah. Nomor hiji endah. Sok ngadamel Suara kalimat bundanya putus-putus, Bunda. Tadi nggak kedengaran putus-putus. Patah-patah, Bun. Jadi gak jelas suaranya, Bun. Patah-patah. Iya, lagi. Uplap lagi. iya. Jaringannya mungkin ya. Iya. Nah, ini yang di layar Bunda tadi nomor hiji endah tanu eta. Ngan nomor hiji hungkul, Bunda. Dibuat jadi kalimat. Dina buku catatan, sen kan aya dina PowerPoint-nya nomor hiji. kapan Di nomor hiji dugi ka nomor 5 ngadamel kalimat. Nomor hiji hungkul. Dipotokeun kana PDF. Oke. Nah, dikumpulkeun dipotokeun dina PDF. Nah, hari naon? Kapan dikumpulin ya? Perhubungan
nggak ada masalah Ini nggak bisa kecuali dikumpulkan teh Putus Bun. putus biasa dibantas ke Buya Budinya. Ya. Nah, kalau Jadi tugasnya tadi teh gimana ya? menulis kalimat. Buya Sadayana. Iya, Buya Sadayana. sadayana 5 nomor Dikumpulinnya. dikumpulkan dina catatan berupa foto di PDF-keun. Ya, Kapan? Hari apa? dikirimkeun nana ka Buya Nirwan. Oke. Ya. Hari ini dikirimkan ke Buya Nirwan. Hejo rumah, hejo nanti hejo pisahan. Saat apa? Kami saat saya Ya. Bunda, itu ya saya. Maksudnya teh bikin lagi jadi bahasa Indonesia gitu. Kayak ini yang aku bahas Indonesia. Meni endah. Nah, ngertos teh? Ya, ngertos. Ngertos. Kayaknya anu teh damel kebun. Kayaknya anu teh sudah kebun. Sok nggak damel deui Kanis. Bunda tadi teh Bunda bikin kalimatnya. Ayat saya saat teh Bunda. Ari saat mas teh aya cai. Kalau luhur. Jangkung. Luhur ada luhur mah ki. Jang. Jadi luhur atau jangkung eta teh? Kalau kemarin itu apa itu? Putus-putus. Iya Bun, suara bundanya kayak patah-patah gitu. Suaranya patah. PPT-na ti dieu we nya Bun nya cobian Bun bilih ngaruh kana jaringan. Ya. Oh, mau naruh mangga. Karena di inilah di stop heula. Iya, bilih tina eta gitu. Mohon, sok ada Budi. Nah, Budi yang akan nge-share-nya ya. Oke. Yang udah keluar dulu. Bye-bye. Tadi atas di atas sana. Nah, ayat Artinya. halo. Bener kan? Halo. Salah. Hai. Speakernya mati. Dengar Dengeran. dengaran suara. Ada ya. Ada. Nah, kita punya waktu sekitar 15 menit lagi ya. Kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Oke, sekarang PJOK. Ada yang sudah olahraga hari ini tidak? Udah. Bulu tangkis. Belum. Baru ya lari. Salah aku Aku bisa olahraga apa yang kita senangi?
Olahraga apa yang paling senang? Berenang. Olahraga. Yang tadi udah. Olahraga apa? Olahraga. Apalagi? Olahraga. Apalagi? Bola. Sepak bola. Apalagi? Aku memanah. Kalau sepedahan olahraga bukan sport. Iya, sport. Apa sport kan? Sepedahan olahraga ya. Memanah juga termasuk olahraga. Olahraga ya, biar nggak sehat. Iya. Buku. Saya olahraga bulu tangkis setiap pagi setelah makan. Kenapa kita harus olahraga? Berarti kalau habis makan Supaya sehat dan kuat. Dan daya tahan tubuh kita. Bagus, terima kasih. Satu, supaya sehat dan kuat. Dua, kenapa kita harus olahraga? Supaya badan kita sehat. Kenapa kita supaya badan kita sehat, meningkatkan kecerdasan, ototnya jadi kuat, Memenuhi kebutuhan berat anak. siapa yang Waktu di kelas 9 biasanya suka cepat les. Biasanya suka cepat 100%. boleh dimatiin kameranya ya, kecuali yang mau jawab pertanyaan Bunda. Apa? Apa jawabannya? Boleh matiin speakernya, bukan kamera, speakernya, kecuali yang Bunda. Oke, manfaat olahraga aktif tidak? Siapa yang punya berat badan lebih dari 50? Aku pas 3 loh. Matiin speakernya. Halo, matiin speakernya. Kita sekarang punya waktu berapa menit lagi ya? Siapa di sini yang punya berat badan lebih dari 50 kilo? Ada? Enggak ada. Ada. Saya Bu. Kalau kelas Aku 35. Kalau ada yang 35, ada yang 25, ada? 32 normal, ideal. Apa? Saya 42,9. Wah, alhamdulillah. 42,9. Kalau Bunda udah di 54 Bunda ya. Nah, salah satu olahraga itu juga bisa, nah kok nyala lagi ya speakernya ya. Salah satu olahraga juga bisa menurunkan berat badan. Nah, ya. Yang punya berat badan lebih rajin olahraga. Nah, salah satu di antaranya itu bisa menurunkan berat badan ya. Yang kemudian boleh olahraga. Kenapa bisa meningkatkan kecerdasan? Kenapa olahraga bisa meningkatkan kecerdasan ya? Kenapa ya? Karena otaknya muter. Olahraga dengan kecerdasan. Bagus. Karena otaknya muter katanya tuh. Jadi orang yang olahraga itu otaknya, pikirannya selalu happy, pikirannya selalu enjoy. Otaknya bekerja, jadi mengasah otak. Main sepak bola mengasah otak, main berenang juga sama, main memanah apalagi dia konsentrasi tuh memanah tuh ya. Siapa di sini yang bisa memanah? Ada yang bisa memanah? Ada? Nanti bisa. Aku punya anak panahnya. Aku pernah memanah. Bagus. Karena mainan. Orang Islam itu harus jago memanah, berenang dan berkuda ya. Berkuda. Ya. Oke. Di sini ada meningkatkan kesehatan.
meningkatkan kecerdasan. Apalagi bisa olahraga. Coba baca satu aja. Olahraga. Aja baca. Apa manfaat olahraga teh? Ya. Dapat menyehatkan tubuh. Iya. Kemudian Tetap di dalam sini. coba L sebutkan satu L manfaat olahraga Apa? yang belum disebutin. Manfaat olahraga yang belum disebutin sama Bunda apa? Sini yang di layar tuh, yang di PowerPoint. Meningkatkan kecerdasan. Jantung Itu sehat. udah disebutin sama Bunda. Jantung Tuh, sehat, apalagi, ya? reaksi dan kualitas tidur. Sehat, BDM. Menurunkan resiko terjadinya diabetes tipe 2 dan hipertensi. Iya, Baik kalau untuk diabetes itu otot apa? dan tulang. Bagus, diabetes itu ya olahraga itu baik untuk otot dan tulang. Nah, menghindari diabetes itu penyakit. Di sini mah obesitas juga ada ya. Mencegah terjadinya obesitas. Ada obesitas teh kelebihan berat badannya. Wah, usianya masih kecil tapi berat badannya luar biasa, naik terus. Nah, itu Imam, ya. Bunda, Fungsi olahraga Imam. itu mencegah obesitas. Imam. Mudah-mudahan semakin olahraga kita. jadi menurunkan berat badan. Oke. Kenapa jantung jadi sehat? Kalau Kenapa jantung jadi sehat dengan olahraga? Bun. Masya Allah. Oke. Coba Bunda nanya nih, kenapa dengan olahraga jantung bisa sehat? Hah? Karena jantung Ada yang tahu tidak? lebih banyak memompa darah kayaknya. Ya. Karena lebih banyak Tuh kan, menghirup atau dengan olahraga itu ya. Oh, kita menghirup udara, banyak sirkulasinya Dengan bagus, olahraga, peredaran darahnya bagus ya, peredaran udara juga. detak jantung menjadi lebih berdetak cepat. Jadi Lebih dari kuat serat. kerjanya betul kan. Siapa yang selama liburan? Aku lagi sakit perutku parah. Jadi setiap aku kentut itu Langsung gede. Nah, jadi itu salah sekarang makan. kalau kita belajarnya dari rumah tidak mesti duduk aja, silakan gerak ya, gerak, apalagi banget geraknya, bisa cuci piring, bisa nyapu, bisa ngepel ya. Kalau Ija geraknya apa geraknya? Sepedahan, lari. Mana aku mah Bunda? Bagus Kalau memanah sepedahan juga ya. biasanya suka, ada yang nggak dibolehin keluar. Oke. Ya kalau misalkan daerahnya aman, guys. kan, ya. Oke. Kalau aku Lainnya boleh keluar gitu ke olahraga. Slide-nya boleh dilanjutkan Bu ya. Subscribe my channel. Nah, ya. Oh, belum lanjut dari Bu ya. My channel. Nah, ini menjaga. Selain berfungsi untuk kesehatan, olahraga juga berfungsi untuk prestasi. Ada manfaatnya dalam bidang prestasi. Sung yang pernah mendapat kejuaraan olahraga. Ada? Bukan aku. Juara renang. Pernah renang? Enggak. Ada Bukan tangkis. aku. Aku juara renang sama anak TK. Ada aku juara jago. Gimnastik. Oke, bisa ya. Aku jago Juara manah apa? mainan. Juara apa? Banyak ya. Oke, jago mana mainan ya. Jadi bisa dijadikan ajang perlombaan ya. Ada juara lari maraton, ada renang, ada bulu tangkis, ada memanah juga dilombakan sekarang ya. Lari Aku ingin ikut perlombaan bulu tangkis. Kimi nggak Nara. Apa? Sama aku juga keren. Aku nih Bisa. Kimi nggak Nara. Iya, silakan. Pokoknya kesehatan bisa lebih lanjut untuk prestasi. Yang ketiga, fungsi daripada olahraga itu untuk rekreasi, betul tidak?
Dengan olahraga rekreasi berguna untuk memulihkan energi dan membuat hati bahagia. Beda orang yang dia di rumah diam aja di kasur atau diam aja di TV. Tidak seperti orang sengsara. Nah itu aku yang tadi ngerebahan. Orang yang olahraga bentar. Jalan-jalan ke gunung. Aku lagi makan nih. Aku mau tidur. Kok makan. Mate. Apa jalan kaki ke pesawahan. Cung yang seneng lihat sawah honan. Cung yang seneng lihat karena kita sudah pukul 10. Depan rumah aku sawah. Alhamdulillah. Depan pelajaran hari ini kita cukupkan sekian dulu. Ada Buya Budi? Ada Bun. Oke. Untuk pelajaran hari ini cukupkan sekian ya Bu. Ya, terima kasih Bun. Karena sekarang harus persiapan Umi ya, jadi kita tidak mengulas materi hari ini. Langsung saja kita tutup ya Bun ya. Ya. Dengan bacaan Kifaratul Majelis ya, silakan. Ya, terima kasih dari Buya dan Bunda. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan terima kasih juga untuk kalian karena hari ini alhamdulillah masih terhitung kondusif ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.